Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Opita Sari, NIM 19041416853, kelas A1 pagi, jurusan manajemen, mata kuliah perilaku konsumen, dosen pengampu Bapak Adi Nursalin SEMM, hari Rabu, tanggal 10 November 2021. Ujian tengah semester. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester ganjil yang sudah diberikan oleh Bapak Adi Nursalin SEMM. Langsung saja soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kepribadian konsumen, dan jelaskan apa karakteristik kepribadian konsumen. Jawabannya, perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Sedangkan kepribadian konsumen merupakan karakteristik psikologis batin yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang menanggapi lingkungannya dan yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Sedangkan karakteristik kepribadian konsumen adalah psikologi unik yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan bertahan lama. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Jawabannya, teori keterlibatan konsumen menyatakan bahwa ada penelitian yang memiliki keterlibatan yang rendah dan tinggi. Terdapat beberapa faktor terhadap keterlibatan konsumen dalam melakukan pembelian, termasuk pengetahuan akan produk, informasi internal maupun eksternal, aspek psikologis, budaya, gaya hidup, juga dengan sistem sosial. Persepsi merupakan suatu aspek psikologi yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala yang ada di sekitarnya. Persepsi konsumen mencakup cara konsumen memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi yang terkait dengan produk dan layanan perusahaan. Soal yang ketiga, coba saudara jelaskan dengan contoh high involvement dan low involvement konsumen dalam membeli sebuah produk. Jawabannya, saat memilih produk high involvement, konsumen cenderung melihat kebermanfaatan fitur, keunggulan harga, dan fasilitas dari produk tersebut. Pada bagian lain, saat memilih produk low involvement, konsumen cenderung tertarik cukup dari kemasan atau pemberi informasi dari produk tersebut. Pada high involvement, konsumen akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk memperhatikan, memahami, dan mengelaborasi informasi tentang pembelian. Sedangkan pada low involvement, konsumen mempunyai motivasi yang lebih rendah. Adapun contoh produk high involvement adalah pembelian rumah dan pembelian telepon cerdas, sedangkan contoh produk low involvement adalah pembelian garam, meja, dan pembelian air minum dalam kemasan. Selanjutnya soal yang keempat, jelaskan melalui contoh bagaimana persepsi terhadap suatu produk mempengaruhi keputusan Anda untuk membeli suatu produk. Jawabannya, persepsi masyarakat dalam berbelanja secara online dipengaruhi berbagai faktor, pengalaman kebutuhan saat itu, nilai-nilai yang dianut, dan ekspektasi pengharapan masyarakat sebagai pasar yang cerdas dapat memaknai pengalamannya melakukan pembelian online sehingga membentuk persepsi terhadapnya. Selain itu, kebutuhan untuk berbelanja secara cepat dan praktis juga dapat mendorongnya melakukan pembelian online. Berkembangnya teknologi juga membentuk nilai-nilai baru yang berkembang tentang cara-cara melakukan pembelian. Selanjutnya soal yang kelima, apa yang Anda ketahui dan apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk.
Baik, jawabannya, gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Sedangkan faktor gaya hidup merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap proses pembelian suatu produk, dan merek dapat menjadi salah satu pemicu seseorang untuk memutuskan melakukan pembelian. Gaya hidup sendiri merupakan suatu cara yang dapat menggambarkan perilaku seseorang, yaitu bagaimana hidup menggunakan uangnya dan manfaatkan waktu yang dimilikinya. Contohnya, BlackBerry yang merupakan salah satu smartphone terkenal di Indonesia, selalu mengikuti perkembangan tren handphone dan gaya hidup konsumennya. Selanjutnya soal yang ke-6. Coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen dan berikan contohnya. Baik, jawabannya, hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen sangat berkaitan. Sikap merupakan ekspresi perasaan yang berasal dari dalam diri individu yang mencerminkan apakah seseorang senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, dan setuju atau tidak setuju. Konsep sikap terkait terhadap konsep kepercayaan dan perilaku. Pembentukan sikap konsumen seringkali menggambarkan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Konsumen biasanya memiliki kepercayaan terhadap atribut suatu produk, yang mana atribut tersebut merupakan image yang melekat dalam produk tersebut. Nah, contohnya, seseorang ibu rumah tangga bisa saja berbelanja, bahkan makanan kalengan di supermarket, sementara untuk bahan buah-buahan dan sayuran, ia akan berbelanja di pasar tradisional. Perilaku ini bisa jadi disebabkan karena ia berkeyakinan bahwa harga sayuran dan buah-buahan akan lebih murah di pasar tradisional, sementara produk makanan kalengan yang pasti terjamin kualitasnya tidak akan tersedia di pasar tradisional. Selanjutnya soal yang ke-7. Coba saudara tonton 3 iklan di TV, sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda menyukai dan mempunyai niat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Baik, jawabannya, yang pertama yaitu iklan sampo Pantene. Yang kedua, iklan biskuit Roma Kelapa. Dan yang ketiga yaitu iklan mie Lemonilo. Tentunya di sini saya sangat berminat untuk membelinya karena iklan tersebut sangat menarik perhatian saya, sehingga saya tertarik dan berkeyakinan bahwa iklan tersebut baik adanya untuk kebutuhan saya. Selanjutnya soal yang ke-8. Coba Anda tunjukkan satu iklan ke 3 orang teman Anda di tempat Anda tinggal. Setelah mereka menonton iklan tersebut, tanyakan kepada mereka bagaimana persepsi mereka terhadap produk yang diiklankan. Tanya mereka apakah mereka percaya terhadap produk yang dilakukan tersebut, dan bagaimana sikap mereka terhadap produk yang dilakukan tersebut, dan apakah mereka menyukai dan mempunyai minat untuk membeli produk yang dilakukan tersebut, dan minta alasan mereka jika berminat untuk membeli atau jika tidak berminat untuk membeli. Setelah itu, Anda jelaskan rangkuman jawaban mereka. Baik, langsung saja. Jawabannya yaitu iklan sampo Pantene. Persepsi tentang iklan sampo Pantene. Iklan sampo Pantene sangat membantu dalam proses perawatan rambut. Jadi, iklan sampo Pantene tersebut menarik. Mereka sedikit percaya terhadap produk yang dilakukan, yang diiklankan. Mereka cukup tertarik dan berminat untuk mencoba dan membelinya. Selanjutnya, soal yang nomor 9. Apa yang diusulkan oleh
Daniel Katz yang mengenai fungsi dari sikap konsumen? Jawabannya, Daniel Katz dalam Suarawan mengemukakan 4 fungsi dari sikap, yaitu fungsi utilitarian, fungsi mempertahankan ego, fungsi ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan. Keempat fungsi sikap tersebut bisa digunakan oleh pemasar sebagai metode untuk mengubah sikap konsumen terhadap produk, jasa, atau merek. Selanjutnya soal yang ke-10, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen? Jawabannya, pengetahuan konsumen adalah sebuah informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Nah, ada 3 jenis pengetahuan konsumen, yaitu yang pertama, pengetahuan produk, yang kedua, pengetahuan pembelian, dan yang ketiga, pengetahuan pemakaian. Selanjutnya soal yang ke-11, coba saudara sebutkan 5 barang yang ada di rumah Anda yang melibatkan high involvement dalam membeli, dan jelaskan mengapa membeli barang tersebut dengan high involvement. Baik, jawabannya, yang pertama motor, yang kedua handphone, yang ketiga laptop, dan yang keempat televisi atau TV, yang kelima kulkas. Karena barang tersebut bersifat jangka panjang dan sangat saya perlukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Soal yang ke-12, generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1967 sehingga tahun 2000-an. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai Igen generasi Z. Dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahunya yang sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam membeli suatu produk, dan jika Anda sebagai pemasar, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini? Baik, di sini jawaban saya. Generasi Z suka berbelanja di toko offline sebagai kegiatan sosial. Namun, generasi ini juga salah satu generasi yang paling bermanfaat gawai mereka untuk mencari produk yang ingin dibeli. Generasi Z seringkali mencari produk secara online dan membelinya di toko offline bersama teman-temannya. Hal ini dilakukan agar mereka tidak perlu menunggu belanjanya tiba di rumah. Kalau membeli online, di sisi lain generasi Z yang ini juga merupakan salah satu generasi yang paling aktif berinteraksi dengan brand favorit mereka secara online. Sebagai pemasar, tentunya peluang yang bisa saya ambil yaitu, yang pertama, saya mengetahui uniknya generasi Z dalam menggunakan media dan melakukan uji coba dengan platform pemasaran baru. Nah, selanjutnya saya membuat percakapan yang bikin pesan Anda bisa sampai pada generasi Z. Yang terakhir, menciptakan pengalaman belanja yang nyaman dan berkesan. Selanjutnya soal yang ke-13, yaitu nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan budayanya. Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dan perubahan dalam konsumsinya. Baik, jawabannya, perubahan perilaku konsumen di masa pandemi. Konsumen sebisa mungkin menahan uangnya dan akan membeli barang yang dianggapnya memiliki nilai yang sangat penting. Contohnya, orang akan cenderung menahan untuk mengkonsumsi produk komplementer seperti
paket liburan, handphone, atau barang-barang dan hobi. Selanjutnya soal yang ke-14, soal yang terakhir. Nah, yaitu sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku konsumen. Jawabannya, tugas yang sudah saya kerjakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meringkas bab 1 buku perilaku konsumen dan membuat video record. Yang kedua, meringkas mengenai attention bagi para konsumen. Yang ketiga, membuat persepsi mengenai high influence dan low influence produk. Yang terakhir, meringkas tentang keputusan manajemen. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih.